siapa yang jadi sumber, siapa yang jadi penerima. Karena seringkali kita ngomongin isu A terus kemana-mana gitu ya. Kayak contoh paling gampang tuh kalau transaksional tuh kalau orang udah ngerumpi gitu ya, itu kan udah ceritanya udah pesannya tuh udah macem-macem gitu ya, jadi sudah beragam gitu. Itu bedanya seperti itu, scam yang ada di transaksional sama scam yang ada di interaksional. Jadi kalau sekali lagi kalau interaksional ya namanya juga interaksi ya, dia masih lebih hanya bergantian aja dan masih ada konteks sumber dan penerima. Tapi kalau di dalam transaksional itu udah disebutnya partisipan, artinya udah setara, semua orang yang terlibat di situ setara, seperti itu. Bagaimana Angel, apakah bisa difahami? Iya Ibu, bisa. Terima kasih Ibu atas penjelasan. Baik, sama-sama Angel. Oke, silahkan selanjutnya Arum. Silakan Arum. Terima kasih. Sebelumnya saya izin tanya Bu, soal model interaksional itu apakah harus selalu dari yang ahli ke yang enggak gitu? Karena kan kalau dari contoh itu bidan ibu hamil, terus dari di seminar atau perkuliahan kan itu kayak kesannya dari yang ahli ke yang enggak gitu Bu. Terus di model SRAM itu ada yang kalau source-nya itu ada field of experience. Oke, baik, terima kasih Arum. Oke, gini, kalau di sini memang kenapa contoh-contohnya kok kayak seolah-olah ahli? Enggak, karena kita konteksnya di komunikasi pembangunan, maka contoh-contohnya itu adalah program-program pembangunan. Sebenarnya sederhananya sih itu ya teman-teman. Jadi kayak penyuluhan, kayak seminar gitu kan ya contohnya. Sebenarnya bisa di luar konteks itu untuk komunikasi-komunikasi keseharian. Misalkan ya contohnya interaksional tuh kalau zaman dulu nih ya sebelum ada pandemi gitu kita naik angkot atau public transportasi gitu kan suka ada orang ngajak ngobrol gitu ya, Mbak jam berapa ya sekarang gitu, oh jam segini, oh mau kemana nih, mau ke kampus, oh mahasiswa apa. Itu sebenarnya interaksional padahal kita nggak kenal tapi kita berusaha merespon karena dalam konteks ini ada pesan loh yang dikirimkan oleh seseorang, dalam hal ini sumber dan kita sebagai penerima, maka kita memberikan umpan balik gitu ya. Nah, kalau tadi yang field of experience, jadi gini, dalam komunikasi itu misalkan kalau ini nih, lihat kalau yang di Berlo ya, itu aja untuk melihat komunikasi bisa efektif tuh antara sumber sama penerima itu macam-macam, ada communication skill, ada attitude, ada pengetahuan, ada sistem sosial, ada culture. Ini Berlo. Nah, kalau si Scrum kenapa nyebutin field of experience? Tadi yang saya contohkan, pengalaman yang pernah kita alami itu akan mewarnai pola komunikasi kita. Misalkan ya, kalau kita ketemu orang, kesan pertamanya dia tidak menyenangkan, judes atau apa gitu ya, kita kan ragu-ragu untuk mau memulai berkomunikasi karena kita punya pengalaman dulu tuh dia galak loh gitu. Atau sebaliknya, ketika ada orang yang ramah sama kita lalu kita berekspektasi yang oh pasti nih kalau disapa dia akan bales nih gitu. Jadi ketika bicara soal field of experience ya itu akan mempengaruhi pola-pola komunikasi kita dengan lawan bicara kita, dengan sumber antara sumber sama penerima gitu. Kalau di Scrum yang interaksional ya gitu. Jadi karena namanya interaksional gitu ya, ini tuh lebih kepada apa istilahnya bertukar informasi karena memang ada untuk membangun interaksi ya, interaction gitu ya, seperti itu. Jadi ya Arum, bagaimana Arum? Iya, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya Dirgam, silahkan Dirgam. Ya baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya terkait model komunikasi yang disampaikan oleh Shannon Weaver. Di sana kan dituliskan bahwa Shannon Weaver itu termasuk ke model komunikasi elektronika. Nah, saya kurang paham maksud dari komunikasi elektronika itu seperti apa. Kemudian di sana juga disebutkan bahwa informasi diterima oleh receiver. Kemudian disebutkan juga ada destination. Nah, maksud dari destination ini apakah informasi itu ditujukan kepada subjek tertentu atau maksud tujuan dari disampaikannya informasi terkait? Demikian Bu. Oke, baik, terima kasih Dirgam atas pertanyaannya. Oke, kita lihat ya, Shannon Weaver itu termasuk salah satu linear, banyak contoh linear. Kalau saya lupa nih karena apa gini,
kadang saya ngerasa udah ngejelasin di kelas ini atau sebenarnya di kelas lain ya. Nah, saya ulangi lagi aja ya, terlepas saya pernah ngejelasin gini. Dalam komunikasi itu dipengaruhi banyak ilmu ya. Kalau minggu lalu kita belajar sejarah kan ya, kalau dari ilmu sosial ada antropologi, bahasa, sosiologi gitu ya. Nah, dalam konteks di ilmu lain, kita juga disupport sama ilmu-ilmu lain ya, multidisiplin ya. Shannon Weaver itu tuh dia adalah kenapa disebutnya ahli elektronika. Kenapa? Karena Shannon Weaver itu dia seorang matematikawan ya, seorang ahli matematika Shannon itu. Dan contoh atau model ini diadopsi dari mana? Diadopsi dari cara kerja radar ya. Jadi pengalaman ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu buat ilmu komunikasi itu menjadi sebuah gambaran. Karena mungkin komunikasinya di antara mesin ya saat itu, tetapi itu menjadi gambaran dalam konteks komunikasi manusia itu pun terjadi ya. Jadi kenapa disebutnya model komunikasi elektronika? Karena backgroundnya si Shannon Weaver ya, dia adalah seorang matematika ya, dan juga ada warna fisika juga kalau saya tidak salah gitu ya. Dan ini diadopsi tadi ya, sekali lagi dari radar kapal laut saat itu, atau kalau sekarang di pesawat terbang. Nah, disebutnya apa receiver sama destination? Kenapa ada dua istilah itu gitu ya? Karena ketika ini digunakan kita berkomunikasi, komunikasi itu kan mempertukarkan informasi, bisa simbol, bisa sinyal gitu ya, lalu diterima ya sama receiver sama destination. Jadi sebenarnya receiver sama destination tuh jadi kayak satu kesatuan ya, satu kesatuan. Kenapa ya? Ketika misalkan kalau orang berkomunikasi di radar ya, kayak misalnya kalau kita perhatiin pilot bilang oke, kita naik ke tinggi berapa kaki gitu ya, itu kan sinyal receivernya diterima sama ATC ya, jelas atau enggak. Nah, kejelasan atau enggaknya ya itu sebenarnya adalah destination-nya. Ketika itu terdengar jelas ya oleh si menara ATC-nya, berarti sebenarnya sinyalnya berjalan bagus dan tidak ada noise. Nah, kalau ada noise bisa jadi sinyal yang diterima oleh receiver itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si information source. Akibatnya apa? Destination-nya tidak efektif ya. Kan yang namanya komunikasi ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Nah, di Shannon Weaver itu ada istilah yang dia coba sebutkan, namanya noise source, yang menentukan apakah sinyal-sinyal yang dikirimkan tadi ya oleh si information source bisa sampai nggak ke si receiver dengan sebaik mungkin. Kalau itu diterima dengan baik ya, destination dan receivernya bisa mendengarkan dengan baik, maka tentu dia tadi ya cerita soal si pesawat terbang ya, si pilotnya akan bergerak kan sesuai dengan panduan si ATC-nya. Akibatnya apa efeknya atau destination-nya itu berarti baik, maksudnya komunikasinya berjalan efektif seperti itu. Jadi kenapa disebutnya elektronika? Karena memang banyak banget gitu. Bahkan ada salah satu founding fathers dari studi komunikasi itu namanya Norbert Wiener, dan dia adalah seorang fisikawan gitu. Dan itu dia yang biasa ngutak-ngatik roket. Nah, itu diadopsi menjadi sistem teori gitu. Jadi kenapa Shannon Weaver juga ini memberikan warna gitu, dan diadopsinya kalau sampai sekarang ya buat orang-orang komunikasi itu teori informasi gitu, teori informasi. Jadi seperti itu. Gimana direkam? Kami untuk model Shannon Weaver itu pengaplikasian komunikasinya lebih ke teknologi ya Bu? Iya, teknologi. Walaupun kayak kita sekarang pun ya sebenarnya ketika menggunakan nih kayak sebenarnya kayak sekarang nih, ini kita bergantung sama sinyal. Ini adalah salah satu modelnya si Shannon yang sudah kita gunakan sebenarnya, karena teorinya Shannon kan seperti itu ya. Bahkan kalau lebih jelas lagi sih teori informasi sih, Shannon itu dia lebih banyak bicara soal informasi ya, yang dia bilang bahwa informasi itu memuat ketidakpastian sehingga perlu dipastikan dengan proses komunikasi seperti itu. Jadi kayak gitu kan. Atau contohnya misalkan kalau teman-teman dulu biasa naik komuter lain ya, atau pesawat terbang, atau contoh komuter lain lah, ketika ada gangguan atau gangguan sinyal dan sebagainya ya, nanti ada pemberitahuan kan dari
stasiun. Oh, ini posisinya kenapa terhenti atau berhenti dulu karena ada gangguan apa gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi memang, tapi kalaupun dalam konteks kita berkomunikasi di antara manusia karena kita bicara human communication, itu juga bisa dilakukan dirgam gitu. Kenapa? Karena seringkali kita berkomunikasi nggak efektif. Misalkan nih, kayak sekarang saya lagi ngajar, dirgam nanya ke saya, ini noise-nya alhamdulillah lagi nggak ada. Tadi itu sebenarnya suara saya agak menggaung dan membuat saya ini kedengeran apa enggak ya gitu ya. Nah, tetapi alhamdulillah sekarang noise-nya tidak ada, sehingga ketika saya menyampaikan jawaban ke dirgam, ya menjawab pertanyaan yang sudah dirgam tanyakan, insya Allah dirgam sudah mendengar gitu kan ya. Nah, destination-nya apa? Apakah dirgam paham atau enggak gitu. Nah, itu seperti itu. Bisa ditangkap nggak dirgam maksud saya? Ya, siap. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Dapat dipahami. Oke, baik. Sama-sama. Ya. Oke, selanjutnya Safa. Silakan Safa. Baik, Ibu, saya izin bertanya. Sebenarnya saya masih bingung sih yang di model transaksional itu, yang arah pesan berlangsung secara simultan itu, saya masih bingung di simultan itu maksudnya gimana gitu. Terus kayak contoh, boleh minta contoh spesifiknya nggak Bu dari yang pernyataan arah pesan berlangsung secara simultan itu? Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Safa. Nih saya contohkan lagi deh ya. Apa sih yang dimaksud dengan simultan? Simultan tuh artinya terus-menerus ya. Nggak tahu di mana mulainya, nggak tahu titik akhirnya. Makanya kan dia gambarannya gini ya, arahnya panahnya bolak-balik gitu. Karena tadi yang kalau contoh-contohnya ya, kayak orang lagi ngerumpi, atau kalau kita lagi balas-balasan chat di grup yang udah deket banget gitu. Memang orang bisa berkomunikasi transaksional, salah satunya adalah ketika dia sudah punya intensitas komunikasi yang sudah cukup sering, sudah punya hubungan yang cukup dekat gitu ya, sehingga orang lebih ngalir gitu ceritanya. Jadi ketika orang udah nyaman ngobrol, biasanya tuh ngomongnya alor ngidul gitu ya istilahnya kita. Nah, yang disebut dengan simultan adalah terus menerus. Jadi kalau kayak bola salju tuh yang menggelinding gitu ya, dan bentuknya lingkaran, sehingga kita nggak tahu ini di mana titik berakhirnya gitu. Sehingga kalau contoh yang sekarang ini ya transaksional nih, kalau di sini kan contohnya orang lagi negosiasi ya, karena satu sama lain sama-sama punya bargaining position ya. Kalau kita lagi nego ya, kayak ibu-ibu kalau lagi belanja di pasar kan suka nawar gitu, gimana caranya akhirnya deal, itu kan butuh kesepakatan kedua belah pihak, dan nggak sekali kan ketika nawar isu gini dong, enggak ya udah tinggalin, kan nggak gitu, tapi ada proses yang lama gitu. Nah, kalau kayak sekarang contohnya nih, contoh dari transaksional ya, konvergensi ya, yang sering sekarang teman-teman tuh nanti kalau teman-teman KPM ini belajar soal konvergensi, karena kan kalau divergen kan ingat ya dulu belajar apa sih cermin ya kita ya dulu kalau di fisika, dia menyebar. Kalau konvergen itu kan gimana kita mencari titik temu. Nah, untuk mencari titik temu berkomunikasinya kan nggak sekali dua kali, tapi terus menerus gitu. Itu yang dimaksud dengan simultan, sampai akhirnya sama-sama menemukan yang namanya dalam komunikasi itu namanya mutual understanding ya, atau pemahaman itu. Lebih jelasnya tuh yang gambar ini ya, bagaimana ketika ada partisipan A, ada partisipan berkomunikasi gitu ya, mempertukarkan informasi secara terus-menerus gitu ya. Kalau mereka punya persepsi yang sama gitu ya, maka mereka akan bisa menciptakan aksi kolektif bersama gitu ya. Beda kalau nggak punya persepsi yang sama, mungkin nggak akan ketemu jadi aksi kolektif ya. Kalau istilah lainnya, kalau sekarang kan ada yang namanya gerakan sosial gitu ya, walaupun aksi kolektif nggak langsung bisa disamakan dengan gerakan sosial ya, bukan ya teman-teman. Jadi menuju ke arah sana gitu ya, sehingga ketika menuju ke sini kan kalau digambarnya seolah-olah mudah ya, padahal kan enggak. Kita sering banget melihat banyak konflik ya, banyak orang salah persepsi gitu ya, itu karena proses komunikasinya terjadinya sepotong-sepotong, parsial, tidak simultan gitu. Jadi makanya kalau yang namanya simultan itu istilahnya adalah terus-menerus ya, tidak diketahui kapan awalnya, kapan berakhirnya, siapa sumbernya, siapa penerimanya, udah nggak jelas. Seperti itu. Bagaimana, Safa? Bisa difahami kah?
Bisa Ibu, paham banget. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, Safa. Oke, selanjutnya Alia Putri. Silahkan Alia. Baik, baik Ibu, terima kasih. Saya mau nanya mengenai di model interaksional itu kan disebutkan contohnya penyuluhan bidan terhadap ibu hamil. Nah, sedangkan di model Rogers itu juga ada penyuluhan. Jadi saya bingung sebenarnya penyuluhan ini masuk komunikasi linear atau interaksional. Itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Alia. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Betul. Jadi gini ya, teman-teman ya, yang namanya di sini nih Rogers. Ini kan Rogers di sini ya Alia ya. Kalau linear itu ketika yang menjadi receiver atau penerima itu pasrah aja gitu ya. Pasrah dalam arti apa yang disampaikan diterima aja gitu, tanpa ada perdebatan, tanpa ada negosiasi. Jadi linear kan gitu ya, lebih banyak instruksi ya. Nanti tolong kerjain ya, ini ada inovasinya, tolong diadopsi ya Bapak Ibu karena ini memberikan keuntungan. Misalnya seperti itu. Nah, artinya kalau yang penyuluhan, kenapa masuknya interaksional? Kita lihat ya. Kenapa dia masuknya interaksional? Karena nih, ada interaksi di antara komunikan dan komunikator. Ada proses tanya jawab gitu ya kalau di sini ya. Jadi misalkan ketika si bidan nih sebagai komunikator dia menyampaikan pesan tentang informasi ya tentang buat ibu hamil tuh kayak gini gitu. Lalu si ibu hamilnya nggak cuma angguk-angguk aja, tapi dia mencoba mengajukan pertanyaan gitu ya. Misalkan kalau ibu hamil tuh harusnya minum susu gitu misalkan ya, bagus buat kalsium, buat tulang dan sebagainya. Terus si ibu hamil nanya, tapi saya nggak suka susu karena kalau minum susu mual, ada nggak alternatif lain? Nah, itu kan ada interaksi ya, artinya si ibu hamil tuh sebagai receiver gitu, dia nggak cuma dengerin doang gitu, tapi juga berusaha untuk memberikan respon. Akhirnya kan bidannya bisa jadi menjawab, oh mungkin ibu kalau emang gak bisa minum susu, ganti ya sama vitamin yang kegunaannya masih sama gitu. Jadi kenapa seolah-olah si penyuluhannya Rogers ada di linear, karena memang pemahaman awal gitu ya, kenapa Rogers itu seolah-olah top down gitu, karena memang dulu itu contoh yang paling konkret adalah program keluarga berencana di desa Orioli di Korea. Ya, itu keberhasilan yang bagus. Jadi semua hal yang dibawa oleh pemerintah disampaikan ke masyarakat saat itu, dan masyarakat ya kayak taken for granted aja, mereka nerima gitu ya, ada efeknya seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi ketika sebenarnya kita kunci satu contoh atau realitas itu untuk satu model. Kayak ngajar nih ya. Kalau seandainya saya mau linear juga bisa aja gitu ya, ngajar doang, jangan ada yang nanya ya, gitu istilahnya gitu ya. Atau udah mau mahasiswa ngerti kayak mau enggak peduli gitu, misalkan yang penting saya udah nyampein, itu linear banget gitu ya. Artinya saya cuman ngasih pengajaran aja gitu, tapi saya mencoba membangun interaksi. Bahkan misalkan kita suka sharing juga pengalaman masing-masing gitu ya, sehingga bukan cuma sampai interaksional tapi sampai ke transaksional seperti itu. Bagaimana Alia? Kami Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Alia ya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang nanya lagi nih ya, sebenarnya bagus yang mana gitu ya dari 3 itu. Kembali lagi, tergantung kebutuhan, ya. Jadi nggak melulu bicara linear itu pasti jelek, nggak seperti itu, gitu ya. Oke, silakan nih, selanjutnya Zikra, silakan Zikra. Ibu izin bertanya, tapi sebelumnya izin off cam karena kendala sinyal. Saya ingin bertanya, di slide itu kan ada contoh komunikasi interaksional itu ada seminar, tapi beberapa kali seminar yang saya datangi yang saya ikuti karena online gini kan Bu, itu nggak terjadi interaksi gitu, jadi cuma satu arah gitu. Di situ berarti termasuk interaksional atau jadi berubah ke linear Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Zikra. Seminar, nah ini sama kalau kayak dosen lagi ngajar terus ada pertanyaan gitu ya, terus pada diam kan bingung ya, ini sebenarnya diam mengerti atau diam pusing gitu ya.
kalau kelas ini sih alhamdulillah ya sangat interaktif, jadi kita udah terbangunlah interaksionalnya gitu. Nah sebenarnya sih harapannya kalau yang namanya seminar ya atau penyuluhan atau webinar, kalau sekarang pengennya sih kita bisa interaksional ya, bahkan mungkin transaksional, karena kalau sudah transaksional berarti kita cerita soal pengalaman masing-masing ya, jadi nggak cuma semata-mata sumber aja. Sama kayak ngajar nih ya teman-teman, dosen tuh sekarang bukan lagi sebagai sumber informasi utama ya dalam hal ini, artinya ketika proses pembelajaran pun mahasiswa ketika dia punya pengalaman atau punya pengetahuan yang bagus yang mungkin juga dosennya belum tahu, itu juga jadi sumber informasi gitu. Jadi kuliah tuh jangan juga dilihat bahwa sumbernya adalah selalu dosen, penerimanya adalah mahasiswa. Ini konteks yang tadi Zikra tanyakan ya. Nah, kalau tidak terjadi interaksi atau tidak ada feedback ya, kuncinya feedback ya di interaksional itu ya, nggak ada umpan balik gitu, itu bisa dicek apakah mungkin topiknya kurang menarik misalkan, atau yang kedua memang udah jelas gitu ya, atau yang ketiga ada gangguan sinyal gitu ya, nggak bisa dipungkiri juga gitu. Atau bisa juga orang ragu-ragu nanya, ada yang suka malu, takut salah, takut pertanyaannya kayaknya nggak penting gitu kan ya, jadi perlu ada trigger gitu. Sama kayak lagi seminar kolokium nih teman-teman, itu kalau nggak ada yang nanya saya suka nunjuk gitu. Kenapa? Karena khawatirnya jangan-jangan malu buat tanya, atau jangan-jangan hadir doang tapi orangnya nggak ada gitu ya, jadi sekalian di absen gitu sebenarnya seperti itu. Jadi idealnya sih Zikra kalau yang namanya seminar atau hal-hal yang berbicara istilahnya penyebaran pengetahuan ya, apalagi kalau untuk keterampilan itu harus ada interaksi gitu, nggak boleh linear doang. Kalau linear tuh kita pasif, misalkan tolong dong ambilin buku, ambil gitu ya, tolong dong ini ambil gitu, jadi tolong dong tutup pintunya. Nah itu kan contoh-contoh linear kayak gitu ya gitu. Bagaimana Zikra, bisa difahamikah? Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama ya. Kalau kita kembali dengan komunikasi, kan komunikasi ada yang tujuannya informasi, ada yang persuasi ya, to persuade sama to entertain. Bisa jadi harus ada unsur entertain kali ya, biar orang tertarik. Kayak sekarang kan webinar rame kalau ada door prize gitu ya, itu pasti banyak tuh yang datang, jadi merhatiin gitu ya. Jadi emang harus ada reward and punishment ya, biar orang jadi berinteraksi itu. Oke, selanjutnya kita masih punya waktu nih. Natasha, silahkan Natasha. Natasha Pramesti. Halo Bu, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silahkan Natasha. Maaf ya Bu, off cam karena tadi sempat putus-putus. Saya izin memastikan untuk yang pertanyaan Alia tadi ya Bu, berarti kalau di model linear yang Rogers, khusus yang difusi inovasi itu hasilnya itu cuma cukup diadopsi atau ditolak seperti itu ya Bu. Tapi kalau misalkan di interaksional itu ada interaktif ya Bu. Nah, ini pertanyaan saya sendiri itu di fungsi model komunikasi Bu. Saya masih bingung terkait heuristik itu seperti apa dan perbedaan spesifik antara prediktif dan mengukur. Karena menurut saya di prediktif sama mengukur ini kan nantinya akan jadi satu tujuan ya Bu. Gimana komunikasi yang efektif seperti itu. Namun di sini ketika kita mau prediksi maka menurut saya itu bisa sekaligus mengukur gitu kan Bu. Nah, mungkin pertanyaan saya di situ Bu, perbedaan spesifik dari kedua fungsi tersebut apa? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Natasha pertanyaannya. Iya, jadi prediktif sama mengukur ini agak mirip ya, karena dua-duanya sebenarnya gimana caranya kita bisa mengukur presisi gitu ya, supaya komunikasi kita berjalan efektif ya. Bedanya di mana gitu? Bedanya adalah kalau prediktif gitu, itu kayak sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Jadi kita merancang, gimana nih caranya nih kalau kuliah tuh biar efektif gitu ya, biar lebih interaktif. Oh, berarti harus ada sesi tanya jawab nih. Misalkan ya kayak sekarang nih KPM kita bikin PPT video bernarasi, karena kalau cuman kuliah doang gitu kebayang tuh tambah ngantuk gitu ya, terus juga belum tentu mahasiswa fokus, belum tentu juga sinyalnya bagus. Jadi akhirnya kita merancang keputusan untuk membuat PT bernarasi dan membuat sistem pembelajaran seperti sekarang teman-teman nonton, terus nanti kita istilahnya langsung sesi tanya jawab dengan prediksi bahwa oh mahasiswa jadi lebih ngerti.
Kalau mengukur adalah kayak misalkan saya ngasih kuis. Berarti kan mengukur sebenarnya proses komunikasi atau penyampaian informasi yang sudah saya sampaikan efektif apa enggak gitu kan kelihatan ya dari hasil teman-teman ngerjain kuis itu gitu. Jadi artinya dengan mengukur, oh jadi kita tahu nih gitu ya, ternyata banyaknya belum pada bisa jawab, misalkan oh berarti nih ada yang harus dievaluasi nih, apa nih, apakah penyampaian informasinya kurang menarik atau informasinya terlalu berat gitu. Nah, tetapi antara prediktif sama mengukur bisa jadi mereka saling berkaitan, bisa simultan juga gitu ya. Ketika kita tahu seperti ini, oke, berarti kita akan merancang nih. Jadi bisa jadi apa yang sudah kita ukur gitu ya, itu bisa juga untuk pertimbangan kita membuat rancangan-rancangan komunikasi atau rancangan-rancangan apa nih yang mau kita lakukan supaya proses komunikasi itu berjalan efektif. Jadi emang mirip sih sebenarnya, tetapi tadi ya, mudah-mudahan yang saya jelaskan bisa kelihatan ya bedanya ya, Natasha. Bagaimana Natasha? Baik Bu, sekarang udah paham Bu perbedaannya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Oke, selanjutnya Dian Ashfi. Silahkan Dian. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Sebenarnya mohon maaf off cam karena sinyal tidak stabil. Sebenarnya mau bertanya terkait yang penyuluhan tadi yang ada di linear sama yang interaksional ya Bu. Tapi udah terjawab tadi dan mau memastikan kalau misal ada suatu penyuluh gitu kan datang ke suatu kelompok peternak gitu ya Bu, dan di situ melaksanakan sebuah diskusi mengunjungi rumah warga terkait permasalahan tentang peternakan gitu. Nah, di situ kan berarti terjadi sebuah komunikasi interpersonal. Nah, itu berarti masuknya ke linear model Rogers atau ke interaksional yang model apa gitu, Bu? Oke. Ya, terima kasih Dian pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat situasi seperti itu ya, penyuluhan ya, bisa jadi kalau sekarang itu para penyuluh itu udah banyak yang kreatif ya. Dari dulu juga kreatif, hanya karena jumlahnya sedikit aja sehingga terbatas. Jadi lebih banyak masih investasi terus pindah lagi ke lokasi yang lain. Jadi mungkin karena limitasi waktu. Kalau sekarang tadi yang saya sampaikan bisa jadi salah dari sebuah komunikasi atau kegiatan komunikasi itu bisa beberapa model. Ya, satu sisi kalau linear ya kayak sekarang ada saatnya saya linear, saya menjelaskan materi gitu ya, teman-teman mendengarkan dulu. Kalau terus-terusan baru ngejelasin, ada nanya lagi, nggak kelar-kelar gitu ya. Nah, ketika penyuluhan sekarang jauh lebih interaktif gitu ya, ada sesi tanya jawab gitu ya, termasuk kalau ada usulan silahkan Bapak Ibu disampaikan gitu ya, itu udah interaksional. Bahkan misalkan ada partisipan atau petani cerita, jangan pakai ini deh Pak, saya udah nyobain nih gitu, inovasi yang lain, misalkan pupuk misalkan, itu tuh nggak efektif Pak, bagusnya juga yang saya. Oh gitu ya, oh beli di mana emang pupuknya, misalkan belinya di ini A, misalkan di toko A. Oh itu ya yang deket si ini ya katanya, yang saudaranya ini. Nah udah beda cerita kan, tadi ngomongin inovasi yang ngomongin saudara si ini, oh ya ternyata saudaranya ya. Nah itu kan kayak gitu udah bukan sekedar linear sama internasional ya, udah ke transaksional, udah kemana-mana gitu pesannya seperti itu. Jadi sebenarnya penyuluhan gitu ya, pengajaran dan banyak hal-hal lain yang seolah-olah lebih banyak linear gitu ya, kayak orang kalau orang kita lagi kegiatan keagamaan lah ya, ceramah, khutbah gitu ya, kayak misalkan kalau ada pemuka agama lagi khutbah ya kan nggak mungkin kita potong ya, entah lagi sholat Jumat atau misalkan hari Minggu teman-teman yang ibadah di gereja, itu kan nggak mungkin terusan kita tanya ya kan, ada saatnya kita juga ngedengerin doang gitu, karena itu misalkan lagi ngobrol firman dari kitab suci gitu ya, itu kan linear gitu. Jadi artinya kan linear itu nggak selalu salah gitu. Dalam penyuluhan juga ada saatnya dengerin dulu Bapak Ibu, setelah ini ada sesi diskusi gitu kan ya. Jadi seperti itu Dian. Jadi artinya bisa kedua-duanya, bisa bahkan ketiga-tiganya model itu gitu bisa digunakan seperti itu. Bagaimana Dian? Iya Bu, mau memastikan lagi kalau misal ternyata di kelompok penyuluh itu merasa bahwa ini tuh para penyuluh itu cuma melakukan tugasnya dari pemerintah gitu, dan jadinya kurang antusiasnya kurang gitu. Berarti itu masuk ke interaksional yang Scrum atau Scrum dan Oskut atau yang mana Bu? Oke.
kalau itu berarti sebenarnya gini, untuk menilai apakah itu sudah linear atau interaksional, memang kalau mau lebih objektif dilakukan semacam riset ya, atau apa istilahnya survei ya. Sekarang makan gampang ya, bisa pakai kuesioner sederhana gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa si sumber yang menilai ya, kalau menurut saya. Artinya yang harusnya menilai itu adalah si receiver atau istilahnya audiens atau sasaran target. Dia udah sampai di mana, dia merasanya seperti apa. Kayak sekarang mungkin kayak kami kan dosen-dosen juga ada ya bahan evaluasi gitu. Jangan-jangan kita udah ngerasa udah interaktif, tapi kata mahasiswanya enggak biasa aja, orang kita nggak dikasih peluang banyak kok untuk bertanya misalkan. Jadi sebenarnya mau letaknya ada di mana Scrum atau itu tergantung dari perspektifnya siapa, seperti itu. Gimana dia? Apakah bisa dipahami? Oke, sama-sama. Oke teman-teman, mungkin ini satu pertanyaan lagi ya, karena ternyata nggak kerasa udah 13.40. Jadi buat teman-teman yang nanti nggak sempat dipersilahkan bertanya, mungkin kalau mau bertanyanya di minggu depan juga boleh, tapi kalau mau bertanyanya di WhatsApp juga boleh, tapi nggak segera. Silahkan, saya kasih kesempatan ini. Di sini ada Ai ya, Ai Siti Nur Asia. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin tanya sih, bukan apa ya? Kan model interaksional kan itu berarti tektokan gitu kan ya Bu. Nah buat yang model Jackson itu kan saya kurang paham itu, kalau di video Ibu bercerita kan itu kayak main badminton ya Bu, kayak tektokan gitu. Nah kan berarti yang Scrum sama model Scrum Osgood itu kan juga termasuk interaksional dan itu juga ada tektokan gitu. Berarti di model Scrum berarti ada model si apa tadi Jackson juga apa gimana Ibu? Iya, jadi sebenarnya sama aja. Bedanya kan kalau yang tadi Scrum ini kan ini ya, dia lebih kepada cerita bahwa kata kuncinya yang berbeda adalah soal field of experience gitu ya. Terus kalau di sini kan dia lebih banyak cerita bahwa ini proses interaktif ya, bertukar simbol atau ada simbol tuh dari nonverbal ya teman-teman. Verbal dan nonverbal itu bisa bukan sekedar transfer informasi, misalkan ngasih tahu doang nggak ada respon gitu. Ini ada umpan baliknya. Sebenarnya gambar ini kan juga sama. Ini kan gambarnya dari A ke si B gitu kan ya. Yang garis ini kan sebenarnya ini ngirim pesan nih ke sini ya, person A ke person B. Terus pasti dia mikir, jawab dibalas lagi gitu kan sama si A. Karena memang kalau di interaksional memang ya tadi perbedaannya sama si transaksional, memang umpan balik yang ada lebih banyak merespon apa yang disampaikan si sumber gitu ya, walaupun terjadi interaksi gitu. Jadi sebenarnya gambar ini tuh kayak menggambarkan aliran pesannya. Ini pesan A, pesan B ya, dikirim ke sini. Ini bisa jadi yang putus-putus itu ada baliknya, umpan balik dari person B ke person A. Gambarnya ya, gambar yang umumnya tuh kan A sumber ke penerima, terus balik lagi. Nah gitu. Jadi sebenarnya antara Scrum sama Waslik, Bevin, Jackson sama ada satu lagi tuh di buku Kombang juga itu sama. Gambarnya itu sebenarnya menggambarkan bahwa selalu ada umpan balik yang terjadi ketika ada sumber dan penerima itu berkomunikasi seperti itu. Jadi kenapa gambarnya gini? Sebenarnya karena apa istilahnya? Berbalas-balas ya, nanya dijawab, balas lagi, dijawab, balas lagi gitu. Itu menggambarkan seperti itu sih, pemantulan gambar. Jadi sebenarnya sama aja, cuman tadi kalau di Scrum ada tambahan soal field of experience. Bisa jadi kalau experience-nya istilahnya experience itu bisa macam-macam ya. Apakah experience berdasarkan pengetahuan, atau tadi kalau cerita saya kalau orang pernah mengalami peristiwa yang nggak enak, akibatnya mungkin dia akan lebih irit gitu ngomongnya ketika ditanya, udah makan belum? Udah gitu. Sama apa makannya? Sama ini gitu. Jadi apa komunikasinya seolah-olah interaktif gitu atau interaksional, tetapi sebenarnya itu hanya sebagai istilahnya formalitas berkomunikasi aja gitu, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Iya Bu, bisa. Cuman tadi agak udah terpental gitu dari Zoom Bu. Jadi berarti iya
Tapi tadi udah sekilas Ibu. Jadi kalau misalnya buat yang Scrum Osgood itu berarti tandanya ada pengalaman di situ ya Bu. Sedangkan yang ya oke. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ya oke, sama-sama. Ya, nih kalau kata siapa Muhammad Nur Afif seperti wawancara. Ya betul. Ya, jadi ketika wawancara juga ya benar. Teman-teman juga hati-hati ya, tapi kalau wawancara kerja ada yang bagus kalau terlalu banyak ngomong, tapi ada juga saatnya kita jangan terlalu banyak banget gitu ya, karena bisa jadi orang malah perasaan gue nggak nanya deh gitu kan ya istilahnya. Jadi harus tahu tempatnya gitu ya. Kalau berdebat itu model Jackson juga, ya betul, berdebat juga, karena kan sebenarnya umpan balik ya, ketika kita berdebat kita merespon, menanggapi ya terus aja, tetapi seringkali kalau berdebat itu karena istilahnya informasinya jadi bisa melebar kemana-mana, dia bisa berkembang jadi transaksional gitu ya. Apalagi kalau debatnya debat kusir ya kalau kayak kita nonton di talk show ya, apalagi kalau yang di TV mah ya, teman-teman saya banyak kerja di TV ya, itu mah bagian dari apa istilahnya ya, penarik ya. Kalau nggak ada sesuatu yang apa istilahnya rame, itu nggak asik gitu ya, gimmick, betul, jadi gimmick gitu. Karena yang namanya kalau udah masuk ke media besar, media massa, itu teman-teman itu udah masuk industri. Kalau masuk industri itu memang harus ada sesuatu yang wow gitu ya. Jadi kalau cuman ngundang orang yang cuman sefaham gitu ya gitu, itu ya nggak usah ada debat, nggak akan rame gitu. Saya dengar sendiri dari para petinggi di ini ya, di mana di media-media besar ya, karena bukan juga berarti settingan, bukan, tetapi lebih bagaimana menunjukkan ke masyarakat bahwa kita punya pandangan dan perspektif yang berbeda-beda gitu. Jadi seolah-olah mewakili dari pro dan kontra, itu kan jauh lebih seru daripada semuanya pro atau semuanya kontra gitu ya. Nah gitu ya teman-teman. Kalau nanti mau lihat talk show juga nanti malam di promosin ya, YouTube TV kan ada talk show-nya Pak Arief ya, ulang tahun beliau. Kita lagi prepare ini di ICC, jadi nanti dilihat seperti itu. Talk show juga bagian dari itu. Nanti teman-teman lihat lah bagaimana banyak sekali pengetahuan ya, lebih banyak pandangan-pandangan atau perspektif beliau, pemikiran beliau, dan para penanggapnya kan juga luar biasa. Nah itu contoh-contohnya komunikasi itu seperti itu, sehingga kita nanti yang nonton itu bukan cuma sekedar nonton pertunjukan gitu ya, tetapi mendapatkan insight, mendapatkan pengetahuan gitu ya. Oke teman-teman, saya minta maaf nih buat yang udah raise hand tapi nggak saya perkenankan berbicara. Mohon maaf ya karena limitasi waktu, karena saya harus pindah ke ruangan sebelah karena akan mimpin ujian prelim S3, dan topiknya menarik ya, terkait komunikasi bencana soal pandemi COVID-19 di Bali ya. Jadi bagaimana memadukan kearifan lokal untuk bisa mitigasi bencana. Dan promovendusnya ini calon doktornya ini adalah seorang volunteer ya, beliau tuh volunteer luar biasa, dosen juga. Jadi menarik teman-teman juga ya, karena KPM dari sekarang tuh sebenarnya kalau bicara komunikasi pembangunan banyak loh, bicara soal resiko, komunikasi krisis, komunikasi bencana. Saya sendiri juga menekuni komunikasi lingkungan gitu ya. Jadi nggak akan habis topik-topiknya ya. Dan kalau bicara dikaitkan sama model-model komunikasi ya teman-teman, kembali lagi ada linear, ada transaksional, ada interaksional, ada transaksional ya. Itu ketiganya masih sangat relevan untuk dilakukan hingga saat ini ya. Kayak model Aristoteles, walaupun udah klasik banget dari zaman dulu, sampai sekarang masih ada ya, ketika dosen ngasih kuliah atau ketika para calon-calon kandidat gitu ya lagi promosi atau kampanye, itu kan bagian dari model Aristoteles ya. Jadi sampai sekarang masih berlaku. Dan dari tiga itu mana yang paling bagus menurut saya tergantung konteksnya ya. Kayak misalkan saya baca di studi komunikasi bencana, model satu arah tuh masih berlaku. Misalkan mau ada terjadi bencana, ada alarm, terus kalau nggak lari nanya dulu, ini alarmnya alarm apa ya, keburu kita kena ini kan ya gitu. Jadi berlaku, model linear masih ada. Itu kayak dulu Gunung Merapi ada instruksi dari radio untuk cepat evakuasi, nggak nanya dulu gitu. Kalau kayak perang
Kalau perang disuruh banyakan ngobrol dulu ya udah keburu diserang sama musuh gitu ya. Jadi tiga-tiganya penting ya. Oke. Jadi nanti teman-teman Oh, ini ada yang nanya juga nih soal bernyanyi. Sebenarnya nyanyi apa? Sebenarnya linear ya. Kecuali kalau nanti nyanyinya dibalas lagi lagu lain, itu boleh juga kayak orang berbalas pantun, itu interaksional. Betul, menyanyi itu kan sebenarnya mengantarkan pesan loh, teman-teman. Ya kan ya. Jadi itu juga bagian dari komunikasi linear. Karena kan kita sebagai pendengar nggak langsung komentar kan ya. Tapi kalau zaman sekarang mah apa juga bisa dikomentarin ya. Jadi entah kita bikin di blog atau misalkan bikin ulasan di Instagram atau di Facebook untuk menanggapi lagu tersebut ya. Oke. Ya, betul ya, bermonolog juga linear ya. Nanti responnya kalau ada respon berarti itu namanya sudah interaksional. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi kalau hari ini kita terbatas waktunya. Terima kasih atas atensinya. Saya selalu senang sekali sama kelas ini karena aktif ya, membuat kami juga jadi lebih semangat ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semangat. Waktu yang ada silahkan digunakan untuk nonton video lagi ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan minggu depan ya. Dan hari ini saya nggak bikin kuis. Nah pasti senang ya, udah cepet nggak bikin kuis lagi ya. Sebagai inilah gantinya teman-teman biar waktunya dipakai buat belajar ya. Jadi supaya dari sekarang nabung pertanyaan ya, supaya bentar lagi mau ujian. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan karena pertanyaannya sudah ditutup, terima kasih banyak ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas atensinya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat selalu ya buat semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.